Salah ini bapaknya. Ditungguin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar, pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita malam ini, marilah dengan sesama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini beserta keluarga di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, jauhkan dari musibah, bencana, penyakit, wabah dan lain-lain. Yang kedua, buat keluarga kita, keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu adalah kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah.
بنا بنور معرفتك وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا سلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الكوثر من آفات الدنيا والآخرة ومن آفات القرآن والدهن وغير ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وفقنا واشفك مرضانا صحيح سادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita muliakan ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir keluarga di rumah sehat, amin. Panjang umur, amin. Kuat iman, amin. Giat beribadah, amin. Banyak rezekinya, amin. Maju usahanya, amin. Hidupnya berkah, amin. Keluarganya sakinah, amin. Dan bisa husnul khatimah, amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf dari kitab Risalatul Mu'awanah pada halaman 162. Ada koreksi? Betul? Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal khawf fima la ya'nika wa ikthar al-harfi lillahi wa la tahrif bihi ta'ala illa sadiqan inda al-hajah wahdar al-kadhiba bi jami'i anwa'ihi fa innahu munafidun lil-iman wa iyyaka wal ghibata wan namimata wal iksara min al-muzahir wajtanib sa'ir al-kalam al-qabih wa amsik an radil kalam kama tamsiku an madhmumihi wa tafakkar fima taqulu qabla an taqula fa in kana khayran faqul wa illa fasmut. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu kalamin bi adama alaihi la lahu illa dhikrallahi aw amran bil ma'rufi aw nahyan 'anil munkar. Qala alaihi salatu wassalam rahimallahu imra'an qala khairan fa walima aw sakata an syarrin fasada. Wa qala alaihi salatu wassalam inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yalqa laha balan yahwi biha ab'ada min al-thuriya. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya, seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya akan kita kaji malam ini. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu. Jadi dalam belajar tasawuf ada literasi. Literasi itu bacaan-bacaan, teks-teks yang diambil dari Quran, dari hadis Nabi, dari kitab-kitab tasawuf. Isinya mengingatkan, memberi arahan, memberi panduan. Apa katanya? Wa iyyaka, hati-hatilah Anda. Wal qaul, masuk fima la ya'nika, ke dalam apa yang tidak perlu kepadamu. Jadi kalau tulis gini,
literasi, sufisme. Literasi itu literatur, ya. Bacaan-bacaan dalam ilmu tasawuf itu berisi teks. Teksnya itu bisa mengandung pedoman etik, bisa mengandung peringatan, bisa mengandung arahan. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu, gitu. Apa katanya? Wa iyyaka wal khawf fi ma la ya'nika. Hati-hatilah Anda, katanya, masuk ke dalam apa yang tidak perlu kepadamu. Maksudnya gimana? Kita diberikan arahan, ya, diberikan panduan. Hidup ini kalau mau diikutin tasawuf, mesti sesuatu yang menghasilkan, gitu. Sesuatu yang produktif, amal produktif. Jadi kalau kita beramal, amal itu mesti mengandung produktivitas, menambah pahala, menambah simpenan, menambah saving kita nanti di akhirat. Cari amal-amal yang produktif. Amal produktif gimana? Yang kita keluarin sedikit, tapi hasilnya besar. Ngaji ini, ya paling 1 jam, 1 jam setengah. Pahalanya besar, 1.500 rakaat. Jadi cari yang gini-gini. Kalau pakai bahasa kampung, cari amal yang modalnya dikit untungnya gede. Ya gitu. Modalnya dikit, untungnya juga. Yang kedua, wa ihtarul halfi billah, dan memperbanyak sumpah dengan nama Allah. Wala tahlif bihi ta'ala illa shadiqan, dan janganlah kamu bersumpah dengan nama Allah kecuali yang benar. Kecuali pesanan aja. Jangan bersumpah atas nama Allah tapi tidak benar. Bohong, jangan bohong. Bapak dagang, bapak modalnya 15.000 dari 1 unit 1 barang. Bapak tawarkan kepada yang beli 20.000. Ditawar sama pembeli 16.000 ya. Allah, modalnya belum dapat kalau segitu mah. Itu tikal-tikal tuh dosanya. Satu dosa karena bohong, kan dapat 1.000 dah. 2 dosa karena sumpah palsu. Yang ketiga, kalau terjadi juga di bisnisnya itu, ya, duitnya haram. Repot tuh. Kalau duitnya haram, terus dimakan sama keluarga, sama dengan membakar orang serumah. Ada hadisnya ada. Kullu lahmin nabata minas suhti fannaru awlali. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang sumbernya haram, fannaru, api neraka lebih layak dibandingkan surga. Hati-hati. Di agama kan isinya mengingatkan. Kalau belum dapat bilang aja maaf belum dapat, gitu aja bilang. Jangan berbohong, cari di pasar kalau ada yang harganya segini sama orang-orang yang sebeli. Bukan cuma tokonya, orang yang sebeli. Jangan. Kalau nggak dapat belum, maaf ya, itu aja. Wala tahlifihi ta'ala ila shadiqan, jangan bersumpah kecuali kalau yang benar.
Kalau emang benar boleh, wallahi saya memang tidak berbuat. Memang benar gitu. Indal hajah ketika perlu. Wahdharil kadzib, dan hati-hatilah berkata dusta. Bijami anwa'ihi, dengan semua macamnya. Fa innahu munaqidun lil iman, karena sesungguhnya dusta berlawanan dengan iman. Jadi katanya yang dilarang apa? Jangan dusta. Jangan dusta. Bohong. Bohong itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang haram, ada yang boleh. Emang ada bohong boleh? Ada, kata Rasulullah. Bohong yang boleh ada 3 macam. 1, indal harb, ketika perang. Boleh. Misalnya bapak ditangkap sama musuh, kata musuh, kasih tahu di mana teman kamu yang biasa ngaji malam Sabtu. Kalau bapak kasih tahu lagi pada kumpul di sono, dibom, itu kan mencelakakan. Bapak boleh bohong, menyelamatkan orang segini banyak. Ya, boleh nih ketika perang. Yang kedua, boleh perang, boleh berbohong ketika apa? Islah bainan nas, mendamaikan orang. Ada suami istri mau bercerai, udah hampir cerai. Ini bahaya sampai cerai ini, padahal sudah punya anak. Kita tahu agar orang ini tidak bercerai, kita boleh bilang, itu kita boleh bilang, Pak, tadi saya ketemu sama ibu, sama istrinya, sama nyonya. Kata ibu, sebenarnya ibu sih nggak banyak macam-macam dah. Asal bapak mau bilang maafin ayah, saya udah selesai urusannya. Masa sih ngomong begitu? Iya. Jadi gimana sarannya saudara? Kata dia, ntar kalau bapak pulang bilang maafin saya. Karena bapak ketemu lagi sama ibu, sama nyonya, sama istrinya. Tadi saya ketemu bapak gitu. Bapak sebetulnya kepengen minta maaf, tapi khawatir kalau ditampik, ditolak, malu dong, laki-laki masih ditolak gitu. Masa sih bilang begitu suaminya? Iya. Jadi gimana caranya? Ntar kalau suami ibu pulang diminta maaf, terima aja. Padahal suaminya nggak ngomong gitu, istrinya ngomong gitu. Kalau sampai dia islah, meskipun bohong dasarnya boleh. Kenapa? Tujuannya mulia. Al-Islam bainan nas. Yang ketiga, dusta yang boleh ketika mencumbu istri atau suami. Boleh. Misalnya, ada hadis apa? Nanti bapak cari. Di hadis soalnya ada. Ya, kata si suami, cakep banget, gak ada lagi perempuan paling cakep kamu dan sedunia. Itu ngomong gitu, ngomong bohong itu. Gombal. Kenapa? Begitu dia keluar dari rumah, ya Allah, nyesel punya bini dia. Ternyata masih ada lebih cakep lagi. Tapi idkhulus surur ala qalbil mu'min sadaqah, menggembirakan orang beriman sedekah. Boleh, enggak. Sebelumnya dosa. Jadi yang ini haram. Selain yang tiga ini haram. Ini boleh. Makanya di sini bilang hati-hatilah terhadap dusta katanya. Bijami anwa'ihi, dengan segala macam-macamnya. Jadi dusta itu ada macam-macam.
Fa'innahu munakidun lil iman, karena dusta itu bertentangan atau berlawanan dengan iman. Nggak cocok. Orang beriman mestinya jujur. Kalau ada orang beriman nggak jujur, imannya nggak benar, bermasalah. Baik, sekarang kita lanjut. Apa katanya? Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu. Apa yang disuruh hati-hati? Wal ghibah, dari perkataan mengumpat. Tidak mengumpat, tidak gosip. Tapi itu gosip. Gosip itu makin digosok makin sip. Coba orang kalau menggosip orang miring-miring dia jadi lain. Enggak itu. Kalau dosa besar, tadi saya khutbah di Istiqlal saya kasih tahu. Salah satu pilar untuk bisa membangun masyarakat yang harmoni, hilangkan gosip. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Berhenti gosip. Karena kalau gosip itu rusak masyarakat. Ada hadis al-ghibah asyaddu min az-zina. Gosip itu lebih besar dosanya dibanding zina. Ada orang bilang kalau itu kita kadang-kadang berzina aja deh katanya. Zina dosa besar. Gosip lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena bahayanya lebih banyak. Ya, pengaruhnya lebih banyak. Gimana? Solusinya gimana? Kalau saya tahu kekurangan bapak ini, tugas saya bukan menceritakan kepada orang kalau bapak ini kurang jelek, nggak bagus. Tugas saya adalah memperbaiki supaya dia nggak kurang, nggak jelek. Saya ngomong empat mata, saya kasih tahu salahnya begini. Saya senang kamu selama ini kamu ngaji, cuma ada satu yang menurut saya mesti Anda perbaiki ini. Kita kasih masukan ngomong empat mata. Kalau kita ceritain ke orang lain kekurangan bapak ini, itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Dan agama diturunkan bukan memperbanyak masalah, memberi solusi, ke part of solution. Yang berikutnya, wan namimah, dan domba, tidak provokasi. Namimah adu domba. Semalam saya ngajar di masjid Baik, kitab Sahih Bukhari. Rasulullah SAW sedang berjalan di kompleks kuburan. Ketika sampai di satu tempat, Nabi berhenti. Nabi minta kepada sahabat, tolong ambilkan pelepah kurma yang masih basah. Diambil sama sahabat, diambilkan pelepah kurma terus dipatahin dua sama Nabi. Yang satu ditanjepin di atas kuburan, yang satu dia tanjepin di atas kuburan yang kedua. Kata Nabi, inna hadzani yu'adzibani ala dzambin hayyin. Dua orang ini sedang disiksa di kuburnya karena melakukan dosa besar. Ditanya sama sahabat, dosa apa ya Rasul sehingga mereka sedang diadab di kuburnya? Dijawab oleh Rasulullah, yang satu la yastatir anil baul. Ini yang satu nih, kalau bahasa kamu, la yastatir anil baul. Kalau habis kencing gak pernah cebok. Jual sebenarnya orang. Habis kencing gak cebok. Alhamdulillah. Yang satu lagi ya kaitan dengan sekarang, yamshi ala namimah. Ini yang satu lagi lagi disiksa di kuburnya katanya karena dia waktu di dunia yamshi ala namimah, kerjanya menyebarluaskan permusuhan, provokasi, ngadu domba orang dibikin nggak akur. Hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau gitu gimana? Jangan provokasi, jangan ngadu domba. Yang mesti dibangun
hidup rukun, hidup guyup, hidup saling mencintai, hidup saling menghargai. Makanya dilarang seperti ini. Yang ketiga nih, yang keempat ya. Wa iktsar minal muzah, dan memperbanyak perkataan sedang gurau. Kalau bahasa yang lebih gampang, kebanyakan bercanda jelek. Sedang gurau. Emang nggak boleh bercanda? Boleh, tapi bercanda yang benar. Nabi Muhammad juga pernah bercanda. Ya. Ada ibu-ibu teriak, ya Rasul, lihat suami saya enggak? Kata Rasulullah, bukankah suami ibu yang matanya di tengah ada hitamnya? Semua orang yang matanya ada hitamnya. Ada seorang ibu dan tua, kalau bahasa kampung nenek-nenek. Ya Rasulullah, doain saya biar masuk surga. Ud'uni min ahli jannah. Apa kata Nabi? Ya Ummi, Bu, katanya, inna fil jannah laisa la'ajuz. Di surga enggak ada nenek-nenek, Bu. Ibu kelihatan berkaca-kaca matanya. Udah setua ini enggak bakal masuk surga saya, katanya gitu. Ketika Nabi melihat si ibu berkaca-kaca, Nabi tanya, "Amat taqra'ina fil Qur'an?" Apakah ibu enggak suka baca Quran? Oh, pasti dong Rasul baca Quran. Bukankah ada ayat di Quran, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abqara." Ada kan? Uruban atraba li ashabil yamin. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami akan jadikan wanita-wanita di dunia, nanti di surga baru lagi. Maksudnya ibu-ibu nanti di surga muda lagi. Berapa umurnya gitu? Ya, average 30 tahun. Jadi 30 tahun kan masih kencang-kencangnya tuh. Semua si ibu dikasih tahu nanti bakal muda lagi, mesem tuh ibu. Tadinya mau nangis. Ini bukannya main-main, bukan bercanda yang nggak benar, tapi memang benar gitu loh. Kan ada ayat di Quran. Apa contohnya bercanda yang tidak bagus? Muzah namanya, sedang berat. Misalnya, masih hidup lu orang jelek. Udah jelek, susah lagi lu hidup lu. Ya Allah, jangan ngomongin. Meskipun maksudnya bercanda, cuman menyakiti orang. Mungkin kali itu dia nggak marah, tidak marah. Tapi kalau keseringan tersinggung dia bahaya. Yang berikutnya katanya, wajtanib sa'irul kalam al-qabih, katanya. Jauhilah semua pembicaraan yang jelek. Tidak bicara yang tidak berguna. Ngomongan yang nggak berguna, buat apa ngomong yang nggak berguna? Daripada ngomong nggak berguna dengan diam. Memang ada omongan nggak berguna, ada. Dibitain orang, menjelek-jelekin orang tuh nggak berguna. Di surga nanti nggak ada orang ngomong yang nggak baik, semua baik, tasbih, zikir, hamdalah, nggak ada. Terus oleh penulis kitab ini, wa amsik an radil kalam, tahanlah dirimu, katanya, dari pembicaraan yang buruk. Kama tamsiku an madmumihi, sebagaimana kamu menahan dari perkataan yang tercela. Jadi jaga omongan, jaga lisan. Jaga lisan.
Nabi pernah didatangi sahabat tanya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasul, katanya, tolong saya diberi nasihat. Kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Maksudnya jaga omonganmu. Kenapa? Karena omongan itu punya dampak yang tidak kecil buat yang ngomong dan buat orang yang diajak ngomong. Kalau ngomong itu nggak benar, itu dampaknya buat yang ngomong. Kata orang kan, lidahmu apa katanya? Harimau kan gitu. Ada kan? Lisanmu adalah harimau, jadi bisa menghancurkan. Kalau kira-kira nggak guna, dengan diam aja. Makanya kalau sufi itu lebih banyak zikir dia daripada ngomong nggak guna. Bukan berarti diam terus, bukan. Bapak kalau dagang diam terus nggak laku dagangnya. Boleh ngomong kalau memang dibutuhkan. Kalau kira-kira nggak ada guna, dengan diam. Watafakkar fima taqul qabla an taqula. Dan berpikirlah pada perkataan yang akan kamu katakan sebelum kamu mengatakannya. Jadi mikir dulu baru ngomong, pikir dulu baru ngomong. Fa in kana khairan, maka jika perkataan itu baik, ada gunanya, fakul, maka katakanlah. Wa illa, jika tidak, katanya fasmut, diamlah. Panduannya ini, berpikir sebelum berkata atau sebelum berbuat. Pikir dulu. Pikir dulu, ada gunanya nggak? Kalau nggak ada gunanya, nggak usah ngomong. Kalau pakai bahasa yang lebih akademis, kita disuruh jangan impulsif. Jangan impulsif. Tapi bersikap apresiatif. Ya, kalau pakai bahasa yang lebih tidak impulsif, tapi apresiatif, menghargai orang, mengapresiasi. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu kalami ibni Adam alaihi, semua perkataan anak manusia, anak Adam maksudnya, adalah akan merugikan dia. Lalahu, tidak akan menguntungkan dia, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Au amran bil ma'ruf, atau menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Au nahyan anil munkar, atau mencegah dari perbuatan yang munkar. Jadi ini ciri yang masuk pedoman etik. Berkata dengan dua isi, satu mengajak kebaikan, dua melarang kejahatan. Kalau ngomong silakan gitu, tapi punya maksud ngajak kebaikan. Bapak lihat ada teman atau tetangga malam Sabtu di rumah aja nganggur aja, ajak aja ngaji. Di malam Sabtu ada pengajian loh, ya lumayan lah 1 jam, ada tambahan ilmu gitu. Tapi dia mau setiap kali dia ngaji, Bapak dapat pahala sebesar pahala dia. Kalau yang diajak 5 orang, jadi Bapak sekali ngaji dapat 6. Bapak dapat pahala, terus yang 5 orang ngaji lagi, jadi 6. Kalau Bapak dapat 1000 rakaat, Bapak sekali ngaji 6000 rakaat tuh. Mahal. Apalagi jadi pengurus masjid, menyediakan fasilitas buat orang mendapatkan pahala.
besar sekali. Untung. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, rahimahullah imra'an, Allah menyayangi seseorang katanya. Qala khairan, yang mengatakan kebajikan, baghadima, maka ia beruntung, aw sakata, atau ia diam, an syarrin, dari mengatakan kejelekan, fasalima, maka ia selamat. Jadi orang selamat karena lisannya. Ada alasan. Selamat karena lisan. Gimana lisan ini menyelamatkan? Gimana lisan ini menyelamatkan? Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda katanya, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki ini, yatakallamu bil kalimah, berkata dengan satu kalimat, ma yalqal habara, ia tidak menemukan bagi kalimat itu suatu hal, biha, maka jatuh ia ab'ad minat suraya, sebab kalimat itu lebih jauh daripada bintang suraya. Maksudnya kalau ngomong nggak ada gunanya, bisa membuat orang jatuh. Jatuhnya seperti bintang suraya. Orang Indonesia nggak bisa bilang soraya. Suraya itu bintang yang paling terang kalau malam. Jadi jatuh dari tempat yang tinggi sampai. Maksudnya apa tuh? Hati-hati kalau ngomong. Sudah banyak faktanya orang ngomong bisa jatuh gara-gara omongan. Ya nggak usah disebut lah, Bapak bisa menilai sendiri. Jadi hati-hati. Baik. Jadi ada arahan, ada peringatan, ada pedoman etik. Nah, agama tuh memberi panduan gitu, memberi kebaikan itu. Ternyata dari tiga ini yang paling banyak yang tengah itu peringatan. Jangan. Itu sebabnya tasawuf yang kita pelajari tasawuf akhlaki. Tasawuf itu ada tiga macam. Satu, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu tasawuf yang menggunakan pendekatan filsafat untuk mencapai ma'rifat pada Allah. Misalnya wahdatul wujud, ya, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki sekarang ini memberi panduan akhlak. Dan yang ketiga, tasawuf perennial, double N. Perennial itu tasawuf yang menggabungkan antara tasawuf dalam Islam dengan agama-agama lain. Nah, yang kita pelajari sekarang yang ini. Ini akhlak. Kenapa? Kan pertanyaan. Kenapa yang ini? Karena ini lebih praktis, lebih mudah dipraktekkan. Kalau yang falsafi susah. Ya. Wahdatul wujud, manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya Tuhan dengan hambanya atau hamba dengan Tuhannya. Itu gak gampang itu. Ya. Kajiannya juga banyak. Ini aja. Perennial itu gabungan antara tasawuf yang ada di Islam, Katolik, Hindu,
juga itu diteliti, kemudian dicari kesamaannya, dimasukin, gabung. Penulisnya biasanya orang Barat, umumnya orang Barat. Baik, tapi sini ada yang belum jelas. Apakah zaman Rasulullah itu sudah ada masyarakat merayakan hari Natal? Lalu sikap Rasulullah? Ya, kalau dilihat dari hadisnya, kalau mau meneliti tentu kita lihat hadisnya. Tidak dijumpai secara eksplisit ya, tradisi seperti itu. Tapi dalam praktek dan perjalanannya berkembang terus, orang membangun hidup harmoni seperti di Timur Tengah, di Mesir misalnya. Itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang nyeleneh. Kalau ada orang Islam datang kepada tetangga yang bukan Islam mengucapkan selamat. Begitu juga orang yang bukan Islam ketika Idul Fitri dia mengucapkan selamat ya. Mengucapkan selamat. Kata orang Mesir bilang Eid Mubarak, Idul Tayyib. Semoga hari raya ini tayyib buat kamu. Orang yang bukan Islam, orang Islam kemudian bilang selamat ya. Mengenai ini ada ilmuwan yang menyebutkan haram mengucapkan selamat Natal. Tapi jangan salah, ada ilmuwan yang mengatakan mengucapkan selamat Natal selama akidah yang mengucapkan itu menganggap bahwasanya Nabi Isa itu bukan anak Allah, Nabi Isa itu bukan Allah, Nabi Isa itu cuma Nabi dan Rasul, Nabi Isa adalah putranya Siti Maryam. Nabi Isa adalah Nabi diutus untuk Bani Israel. Selama akidahnya kayak gitu boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau akidahnya ketika mengucapkan selamat Natal itu mengakui Nabi Isa sebagai anak Allah, haram. Karena syirik jadinya. Nggak boleh. Kan ada ayat, laqad kafarul ladzina qalu innallaha al-masih. Telah kufurlah orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih Ibnu Maryam. Jadi sudah ada jelas. Tapi kalau akidahnya mengucapkan itu tidak dalam konteks sebagai anak Allah, maka ilmuwan-ilmuwan di Al-Azhar mengatakan boleh. Di Indonesia juga banyak guru besar yang membolehkan. Bisa tahu ya? Ya. Gimana Pak kalau seandainya seorang yang ngerti bukan mengucapkan selamat Natal? Kalau dia mengerti, ngerti ya. kalau dia ngerti, dia ngerti, bukan aja. ya mudah-mudahan dimaafkan. Kalau dia nggak ngerti, tapi yang haram itu kalau dia ngerti. Dia ngerti kalau Nabi Isa itu anak Allah, misalnya gitu. Bahkan Nabi Isa itu Allah yang menjelma jadi manusia, itu haram. Kalau dia ikut-ikutan karena tradisi, karena sudah biasa dia kalau tetangga ini bukan Islam, kalau Barat dia bilang minal aidin wal faizin, bilang gitu malah. Masa ketika dia berhari raya kita diam aja, itu dia ikut-ikutan, pasti dimaafkan. Yang haram kalau dia tahu. Dia ngerti kalau itu Nabi Isa anak Allah, itu haram banget, sama dengan orang Nasrani. Kan ada ayatnya. Ya. Kalau di Australia mengucapkan seperti itu gimana Pak? Setiap tahun ya mengucapkan gitu, kita nggak tahu depan nanti sebenarnya nggak tahu. Oh, ucapan datang nanti sebenarnya nggak tahu, tapi ikutan saya nggak tahu. Ya tadi, kalau dia tradisi biasa, basa-basi aja, etika sosial aja, masih dimaafkan, masih boleh.
boleh. Bapak punya teman atau punya tetangga bapak bukan Islam, ya, dia baik sama kita juga baik lagi, kita hidup selamat ya, boleh aja. Kalau saya sih boleh. Ya. Ada kecenderungan kalau kita tidak ucapkan selamat Natal itu disebutin toleran. Ya, sebetulnya enggak juga. Sebetulnya dia tak mengucapkan selamat Natal karena dia ragu. Kalau dia tak ragu, dia tahu yang lahir ini Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi Rasul, anaknya Siti Maryam, diutus untuk Bani Israel. Gitu. Kalau dia niatnya kayak begitu, nggak haram. Dan kita kalau mengucapkan selamat Natal kan nggak otomatis jadi Kristen. Apa ketika kita bilang selamat Natal ya, apa langsung jadi Kristen kan enggak? Sama orang Kristen ketika bilang minal aidin wal faizin, apa langsung jadi orang Islam kan enggak? Gitu. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal itu dengan keyakinan akidah bahwa ini adalah Rasul ciptaan Allah, dapat wahyu untuk Bani Israel, boleh. Jadi gimana sebaiknya Pak? Apa perlu diucapkan atau enggak? Ucapin aja. Ucapin aja. Terus sebagai orang tahu, saya dia tahu bahwa ucapan itu mengakui lahirnya Tuhan mereka kan. Tapi dia ucapkan gitu, kena nggak ya? Enggak. Kalau Bapak akidah Bapak dulu. Yang ngomong nih siapa nih? Bapak punya akidah. Tulisan saya yang 2 hari terakhir kemarin. Bapak baca yang ada kan? Yang saya kirim di grup. Bapak baca. Ada 7 profesor di Al-Azhar University di Kairo. Selama akidahnya orang yang mengucapkan selamat Natal itu, 1, Nabi Isa yang lahir itu Nabi. Dia Rasul, diutus untuk Bani Israel. Anaknya Siti Maryam, bukan Allah, bukan anak Allah. Selama akidahnya waktu Bapak mengucapkan begitu seperti itu, mengucapkannya boleh. Benar Pak? Profesor Quraisy Shihab misalnya malah menunjukkan ada ayatnya. Surat Maryam ayat 33. Salamun alayya, itu selamatan dilimpahkan kepada saya, keberkahan dilimpahkan kepada saya. Itu Quraisy Shihab. Yang sudah meninggal misalnya Profesor Nur Khalis Majid, meskipun orang nggak suka ya, nggak boleh mengucapkan selamat Natal selama akidah kita tidak seperti orang itu, gitu loh. Kalau akidah Bapak seperti orang yang menganggap itu anak Allah, dosa dong, haram dong. Bisa tangkap nggak? Kalau Bapak mengucapkan itu sama dengan akidah orang yang diucapkan itu, haram. Bahwa ini anak Allah, ini Allah malah menjelma jadi manusia, haram, nggak boleh. Tapi kalau saya punya keyakinan ini anak Siti Maryam, ini Nabi yang diutus oleh Allah, dapat wahyu, Rasul Bani Israel. Selama akidahnya kayak itu dengan sejumlah argumentasi Quran, boleh. Malah Yusuf Qaradawi bilang boleh. Jadi Pak, Tidak Pak? gimana seorang non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri bagi kita Pak? Terima kasih bilang itu. Enggak, terima kasih betul. Tapi kalau kita jawabannya itu selain terima kasih, sama-sama, gimana? Kalau sama gitu, tenang. Nggak apa-apa. Dia mengucapkan Bapak selamat Idul Fitri Pak. Maaf lahir batin. Terima kasih. Ini kan berbeda itu sama kita beda paham beda agama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mas Sakit Pak, sebenarnya menurut informasinya orang Kristen sendiri kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember itu itu juga masih ada ketika yang itu jadi yang ini satu bulan Januari Kita ya gini, yang dibahas, yang dibicarakan bukan tanggal lahirnya.
Yang dibicarakan Nabi Isa-nya. Bagaimana akidah Islam, Quran ngomong Nabi Isa. Bapak baca tulisan saya. Bagaimana Quran bicara Nabi Isa. 2 kali saya tulis itu. Saya tunjukkan dalilnya, saya tunjukkan ayatnya, saya tunjukkan juga bukti-buktinya. Nabi Isa itu nabi, rasul, anaknya Siti Maryam, bukan anak Allah. Kalau Bapak punya keyakinan kayak begitu, itu Bapak ngomong dengan maksud menghormati Nabi Isa sebagai Rasul Allah, enggak dosa. Nabi Isa itu salamun alayya, selamatan dilimpahkan kepada saya. Gitu Pak. Tapi terserah Bapak ya. Kalau Bapak nggak mau urusan Bapak itu. Ditanya soalnya, saya jawab. Kalau Bapak mengakui Nabi Isa anak Allah, haram. Kalau Bapak malah menganggap Nabi Isa itu Allah, haram. Gitu. Kita tidak mau masuk ke lingkungan akidah dia. Ya kita hormati Nabi Isa. Kenapa kita hormati Nabi Isa? Karena ada ayatnya, la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan rasul satu dari rasul yang lain. Apa maknanya? Kalau kita menghormati Nabi Muhammad, kita juga menghormati Nabi Isa. Kita juga menghormati Nabi Musa. Bisa tahu ya? Tidak boleh diskriminasi. Nabi Muhammad kita terima, Nabi Isa kita tolak. Dosa dong kita. Nabi Muhammad kita terima, Nabi Musa kita tolak. Salah dong. Jadi belajar akidahnya mesti rada banyakan dikit. Jadi tegar gitu. Kalau baru tahu 1-2 terus langsung nyalain orang, nanti diketawain orang. Gitu Pak. Malu. Masih banyak orang yang pintar dari kita. Ya mereka juga bisa dimakan Quran. Ya, kalau yang dibicarakan Nabi Isa, kita menghormati Nabi Isa. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Itu berangkat dari itu. Al-Baqarah ayat terakhir kan? Tentang apa itu Bapak Zaman kita berkeyakinan bahwa yang lahir itu adalah anak Isa. Saya juga pernah ya karena seperti itu waktu teman-teman saya banyak yang Kristen, saya mengucapkan tapi dengan niat seperti itu. Nah kemudian suatu saat saya naik pesawat itu turun di Batam, pesawat udah boleh nggak keluar gitu, udah pada Bandar Basrah. Nah sampai saya ini orang Kristen sejati, bukan berlindung pada ya Allah, tapi ya Yesus Pak. Dan jadi saat itu saya beryakin bahwa pokok itu memang apa yang dimaksud lahir adalah Tuhan apa itu Tuhan alam. Nah, sehingga saya mulai saat itu saya nggak mau mengucapkan lagi Selamat Natal Pak. Apa urusan Bapak. Kalau Bapak nggak mau punya itu nggak usah. Itu Bapak nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak mau mengucapkan nggak apa-apa. Itu haknya Bapak. Gitu. Karena saya yakin bahwa yang lahir adalah Tuhan gitu Pak. Karena seperti itu. Iya, saya sudah kasih tahu kan Ya. bahwa akidahnya begini. Quran bicara tentang Nabi Isa, gitu ya. Gitu. Nabi Isa oleh Quran dikatakan Nabi, Rasul, anaknya Siti Maryam. Nanti saya tunjukin tulisan lain. Ayatnya ada di Quran. Malah saya ngajar sama lain. Nabi Bani Israel. Nabi Isa itu la yastankifallah. Nabi Isa tidak pernah menolak bahwa dia adalah hamba Allah. Nabi Isa sendiri bilang gitu. Bisa tahu itu? Nah, dalam konteks seperti itu, akidah kita seperti itu, kita boleh mengucapkan telah lahir Nabi Isa. Kita hormati itu. Ucapnya Selamat Natal. Bisa tahu ya? Bapak setelah dengar ada orang Kristen bilang ini Allah, itu akidah dia. Bapak nggak masuk ke situ. Kita menghormati Nabi Isa, tidak menghormati orang. Kalau Bapak nggak mau lagi mengucapkan Selamat Natal, itu haknya Bapak. Jadi nggak usah diungkit-ungkit. Silakan aja.
sampai besok bapak boleh nggak ngucapin urusan bapak gitu. Itu Sehingga dari itu saya tiap hari bicara dengan orang Kristen, pas ada Natal saya terangkan, Pak, saya minta maaf, mulai sekarang saya nggak mengucapkan Natal karena kira sampai bahwa itu adalah yang lahir Tuhan, saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa itu. Itu hati bapak. Iya. Saya tidak masuk ke lingkungan bapak, tidak masuk ke haknya bapak. Itu haknya bapak. Bapak mau nggak mengucapkan nggak apa-apa, silakan aja sampai besok. Ini kan kalau ditanya, saya jawab, bagaimana Quran menjelaskan Nabi Isa? Kalau konteksnya seperti itu, maka boleh mengucapkannya, gitu loh. Konteks bahwa Nabi Isa adalah Nabi, Rasul, anak Siti Maryam, dan seterusnya. Saya punya dalil-dalil, punya Jadi ayat. ketika mengucapkan dalam hati kita, oh berkeyakinan seperti itu gitu Pak. Iya. Kalau bapak punya keyakinan kayak orang itu bahwa Nabi Isa itu Allah, ya haram dong. Nggak boleh. Makan Jelas. makan dan minum juga Pak. Itu kan sekedar ucapan. Ya. Bagaimana kalau kita datang ke dia itu makan sama dia? Kalau bapak disediakan susu, dikasih biskuit, ya bapak boleh makan. Boleh makan. Tapi begitu bapak disediakan daging babi, bapak tolak. Nah, boleh kalian membuat kita mengucapkan selamat Natal, makan sama dia, gitu kan? Ya, asal itu jelas. Ya. Kayak apa tuh roti Bengawan Solo apa? Disediain roti Bengawan Solo. Bapak tahu tokonya. Disediain makan aja. Bismillahirrahmanirrahim makan. Tapi daging babi umumnya sih kalau orang Kristen kalau dia tahu kita Islam dia nggak bakal kasih daging babi, dia nggak mau, dia nggak mau merendahkan kita. Dia tahu kita Islam. Nggak mungkin. Coba. Nanti kalau saya cerita lagi nanti bapak tambah marah sama saya. Iya, saya tunjukin bukunya, saya tunjukin ayatnya, saya tunjukin dalilnya. Itu tahu ya? Karena kita nggak biasa, gitu. Karena kita tidak dilatih untuk memahami orang lain. Kita taunya satu aja, makanya kan ada fakultas yang ngajarin perbandingan agama. Itu tahu nggak? Fakultas Filsafat dan Usuluddin itu salah satu jurusan itu perbandingan agama. Yang dibandingkan bukan cuma Islam Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu. Kalau kita belum tahu perbandingan itu, jangan kemudian kita mencaci maki orang. Orang sudah meneliti. Ajarannya begini, ajarannya begini, ajarannya begini. Dia bisa tahu bedanya di mana. Kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba kita terus marah ngatain orang. Akhir lu gitu malah. Jelas ya? Udah jam 3 nih. Saya kalau Jumat ini dari pagi tuh kan. Pagi subuh udah berangkat. Sampai sekarang. Besok pagi bang. Memang kerja saya gitu. Gak apa-apa. Bukannya nggak mau ditanya. Bukan nggak mau ditanya. Ya. Bapak baca, silakan baca tulisan saya kalau atau kalau siap pagi itu. Ya, saya kirim ke pengajian malam Sabtu ya. Baca. Saya punya dalil-dalilnya, punya bukti-buktinya, ayat Qur'annya, hadisnya. Dan berangkat dari alasan itu saya bisa punya pendirian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an
yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.